Setelah mengalahkan Meng Li, Xiaoyan akhirnya diizinkan keluar melewati gerbang Zengui Pass, meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dia mengikuti arah peta, melewati hutan menuju Akademi Jianan. Namun ada sesuatu yang samar-samar mengikutinya sejak meninggalkan gerbang kota. Gumpalan asap yang berwarna hitam, sesuatu yang lebih berbahaya dari Sekte Mystic Cloud. Gelisah mulai menyelimuti perasaan Xiaoyan. Hai guys, welcome to this channel. Mimin mohon dukungan teman-teman agar channel yang kecil ini boleh berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Let's get to the story. Anak kecil, saya berencana untuk memberitahu Anda tentang keberadaan mereka, saat Anda mulai memulihkan kekuatan dan bertambah kuat. Dan sekarang sepertinya mereka menemukan jejak saya, membuat semua rencana awal juga berantakan. Ini lebih awal dari perkiraan. Yao Lao akhirnya bersuara. Namun aku harus memperingatkanmu, bahwa fraksi yang terlibat dalam masalah ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sekte Mystic Cloud. Tangan Xiaoyan tanpa sadar bergetar, membuat dia sedikit kesulitan untuk bicara dan bergerak. Kekhawatiran dan firasat bahwa hari-hari tenang yang diharapkannya akan segera menghilang. Beberapa menit mereka terdiam. Xiaoyan mengumpulkan semua keberaniannya, kemudian mengangkat kepalanya dan sambil mengusap cincin berwarna hitam di jarinya dia berkata, "Katakan padaku guru, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat sesuatu yang ada di hadapan kita, namun saya adalah muridmu, dan semua kekuatan yang saya miliki berkat bantuan guru." Kata-kata Xiaoyan, membuat gurunya tertawa senang. Hahaha, bagus. Mata Yao Chen, belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Tiba-tiba suasana hatinya berubah menjadi gelisah, dia mengucapkan kata baik dua kali dengan nada bergetar. Untuk pertama kalinya di depan Xiaoyan, dia menyebutkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Doqi. Kemudian Yao Lao yang biasanya bersikap acuh tak acuh dan tenang, menjadi emosional merenungkan kata-kata yang diucapkan Xiaoyan. Dia pernah mengalami pengkhianatan dari seorang yang sangat dia percayai, tapi kata-kata yang diucapkan Xiaoyan dari hatinya, membuat air matanya keluar tanpa dia sadari. Rasa sakit atas pengkhianatan semacam itu menusuk sampai ke tulang. Namun kali ini, matanya yang pernah salah perhitungan tidak melakukan kesalahan yang sama. Xiaoyan memikirkan kata-kata yang diucapkan gurunya, dalam benaknya dia berpikir mengenai nama Yao Chen, mungkin itu adalah nama guru sebelumnya, dan arti kata-kata belum buta untuk kedua kalinya, artinya guru pernah buta dan salah menilai sebelumnya. Dia menjadi mengerti bahwa, gurunya memiliki masa lalu yang cukup berat. Anak kecil, sebelumnya saya telah memberitahumu bahwa orang-orang kuat di benua Doqi yang sangat besar ini sangatlah banyak. Bahkan yang terkuat dalam Kekaisaran Jiama sekalipun seperti Yun San, harus melepaskan semua keangkuhannya saat dia memasuki benua, karena ada begitu banyak orang yang lebih kuat darinya. Nada Yao Lao mengandung emosi kesedihan yang menarik perhatian Xiaoyan. Ada begitu banyak fraksi aneh yang terbentuk di benua ini. Di antaranya ada sebuah fraksi misterius yaitu fraksi Hall of Soul. Mereka sangat banyak, hampir setengah dari benua ini. Tapi meski demikian mereka jarang muncul ke negara yang jauh seperti Kekaisaran Jiama, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan mereka. Xiaoyan menggumamkan nama fraksi Hall of Soul dalam benaknya, kemudian berkata pelan. Guru pasti merasakan keberadaan jejak mereka di Zengui Pass. Ah, ya, Yao Lao tersenyum pahit, mengangguk dan berkata, metode yang digunakan oleh Hall of Soul dalam operasi mereka sangatlah aneh dan misterius. Saya pun tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai mereka. Namun yang saya ketahui, mereka tidak menyerang orang biasa. Namun target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tapi karena roh tersebut telah mencapai batas kekuatan tertentu, roh itu akan tetap bertahan meskipun tubuhnya telah dia hancurkan. Kami menyebut roh jenis ini sebagai roh hidup. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah roh itu seperti guru? Yao Lao memberikan respon mengiyakan, kemudian melanjutkan. Dalam benua ini, mereka adalah seperti pemulung roh. Semangat kuat roh yang telah meninggalkan tubuh, akan sangat dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim orang untuk menghabisinya secara misterius. Saya tidak mengerti apa tujuan mereka untuk menyerang roh spiritual. Saat itu, sesudah tubuh fisik saya dihancurkan,
Saya diserang oleh mereka namun berhasil lolos, dalam kondisi yang terluka parah. Beruntung saya mendapatkan cincin roh jiwa yang sangat langka, ketika saya membantu orang memperbaiki pil obat. Kemudian saya meminta seseorang untuk membuatkan cincin hitam di jari Anda. Akhirnya cincin itu berputar-putar dan jatuh ke tangan ibumu, sebelum kemudian diwariskan kepadamu. Xiao Yan menghirup udara yang sejuk dalam-dalam. Seberapa kuat Hall of Soul yang misterius itu, bahkan mengejar Yao Lao ke segala arah, Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya. Anak kecil, fraksi Hall of Soul memiliki taktik khusus, bahkan saya pun kesulitan untuk menghadapi mereka. Itulah sebabnya saya ingin segera bangkit agar tidak dikejar oleh mereka, dan ada beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki dan selesaikan. Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku, kamu masih terlalu lemah, tapi saya tahu potensi yang ada dalam dirimu. Selama kamu memiliki waktu yang cukup, suatu saat nanti kamu akan menjadi orang kuat dan mencapai puncak. Xiao Yan mengangguk perlahan. Guru, saya akan berusaha untuk mendapatkan Fallen Heart Flame sesegera mungkin, agar guru bisa segera memurnikan tubuh dan tidak lagi terancam dengan Hall of Soul. Ya, aku bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela napas pelan. Semenjak menyadari keberadaan Hall of Soul, Yao Lao segera bersembunyi ke dalam cincin agar mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan Yao Lao dan mengepungnya. Tapi meski demikian, mereka tetap bisa merasakan kehadiran roh hidup di jalur tersebut. Perasaan Xiao Yan yang sebelumnya santai setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, berubah menjadi tegang. Tidak ada ancaman dari Sekte Mystic Cloud. Namun sesuatu yang lebih besar dan menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan lain, selain menghadapi hal tersebut dengan berhati-hati. Yang dikatakan Yao Lao benar, dia masih terlalu lemah. Jika Yao Lao tertangkap dan Xiao Yan belum mampu untuk melawan, itu akan membahayakan mereka berdua. Tanpa kekuatan di benua Doqi, seseorang akan menjadi tidak berdaya. Dia mengepalkan tinjunya, sekali lagi merasakan ketidakberdayaan seperti yang dialaminya 3 tahun lalu, ketika dihina dan diremehkan Nalan Yanran, membuatnya begitu bersemangat, dan ingin segera memiliki kekuatannya sendiri, agar dapat menghadapi apapun di depannya. Kekuatan, saya harus segera menjadi kuat. Xiao Yan meraung dalam hatinya. Sesuatu yang paling mendesak saat ini adalah, meningkatkan kekuatan di bawah tekanan Hall of Soul. Keadaan ini mengharuskan kita untuk segera ke Akademi Jianan. Kita tidak bisa membuang-buang waktu dan terus-menerus berhenti di jalan. Xiao Yan mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya. Dengan Purple Cloud Wings-nya, Xiao Yan terbang ke udara menemukan posisinya, dan menghilang ke ufuk barat menuju Akademi Jianan. Wilayah hutan itu kembali menjadi sunyi setelah hilangnya Xiao Yan. Namun sekitar 2 jam kemudian, gumpalan kabut gelap berputar-putar di posisi Xiao Yan berhenti sebelumnya, dan kemudian terbang ke arah yang dituju oleh Xiao Yan. Akademi Jianan adalah sebuah akademi kuno yang ada di tengah benua. Ribuan orang-orang terkuat keluar dari akademi ini dalam ribuan tahun terakhir. Mereka menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh benua. Yang paling menakutkan dari sebuah akademi adalah, bukanlah seberapa kuat setiap guru yang ada di sana, namun puluhan ribu orang kuat yang dihasilkan dan keluar dari akademi ini. Mereka tersebar di seluruh benua, dan siap untuk melindungi akademi ketika suatu ancaman dan bahaya mengancam. Sungguh suatu kekuatan yang sangat mengerikan jika dibayangkan. Meskipun jumlah akademi di benua ini sulit untuk dihitung, namun reputasi Akademi Jianan adalah salah satu yang tidak terkalahkan hingga saat ini. Semua orang bisa melihat seberapa kuat orang-orang yang dihasilkan dari akademi ini, yang kekuatannya telah teruji oleh usia. Menjadi suatu kebanggaan bagi banyak orang untuk bisa memasuki akademi kuno ini. Namun persyaratan yang begitu keras ketika melakukan perekrutan siswa baru, menyebabkan banyak orang harus meratapi kekurangan mereka. Sementara itu di dalam Akademi Jianan, seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang mengenakan gaun hijau yang cantik, berdiri dengan anggun di puncak gunung di belakang akademi. Di pinggangnya yang ramping ada sabuk ungu terikat, yang membentuk tubuhnya dengan sangat memikat. Kecantikannya dapat menyebabkan orang-orang menjadi kesurupan. Tiba-tiba, suara lonceng berbunyi mengurai kesunyian di puncak gunung yang tenang ini. Sebuah bayangan muncul di belakang gadis ini, kemudian diikuti sosok seorang tua sambil membungkuk memberi hormat dengan berkata, "Nona muda." Ling tua,
Kamu akhirnya kembali. Wanita muda itu berbalik perlahan, menampilkan wajahnya yang halus dan anggun dengan sebuah senyuman, membuat bunga-bunga di sekitarnya menjadi pucat, seolah-olah seluruh warna di hutan itu terkumpul habis di tubuhnya. Saya harus menyelesaikan tugas yang nona muda berikan, bukankah saya akan disalahkan sampai saya mati jika kembali tanpa hasil? Orang tua itu tersenyum sambil mengangkat kepalanya. Ling tua, bagaimana kabarnya? Wanita muda itu tersenyum dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sambil mengingat dalam benaknya, sosok pemuda yang telah membuatnya sangat khawatir. Yang dibicarakan nona muda adalah Tuan Muda Xiaoyan kan? Ling Ying menjawab dengan sebuah pertanyaan. Seketika wajah wanita muda itu berubah menjadi merah cerah, dan semakin pekat, sehingga Ling Ying tidak dapat menahan tawa. Sepertinya, hanya bocah kecil bernama Xiaoyan yang memiliki pesona untuk menyebabkan temperamen nona muda, yang awalnya seperti sebuah teratai yang acuh tak acuh, menjadi begitu riang dan bersemangat, penuh rasa ingin tahu, seperti seorang yang sedang dilanda kerinduan terpendam. Sebelum saya kembali, tidak ada masalah dengan Tuan Muda Xiaoyan. Dia telah menyelesaikan perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran, dengan kemenangan sesuai yang kita harapkan. Akan tetapi, Ling Ying terdiam ragu sejenak, kemudian menceritakan kembali secara rinci semua peristiwa yang terjadi di Sekte Mystic Cloud. Tuan Muda Xiaoyan memiliki taktik yang melebihi harapan saya. Meskipun Yun San begitu kuat dan hampir menghancurkan rencananya, namun Xiaoyan memiliki sekutu Ratu Medusa, yang menjadi tangan terakhirnya untuk mengguncang Sekte Mystic Cloud dan juga Yun San, sehingga dia tidak berani menyerang. Ling Ying menambahkan, Xiaoyan kekeh, sangat bagus dan mempesona. Dia bahkan mampu mengumpulkan kekuatan dengan orang sekelas Ratu Medusa. Dan Yun San adalah seorang Douzong yang kuat. Dia berkata lembut dengan senyum manis di wajahnya. Dulu saya tidak begitu memahami rencana nona muda, sehingga melindunginya dengan cara ini. Namun setelah bekerja sama dan membantunya, saya bisa melihat bahwa pandangan nona muda terhadapnya cukup bagus. Bahkan kepala klan pun tidak akan dapat menyangkalnya, dia hanya perlu diberi waktu untuk meningkatkan kemampuannya. Mendengar pujian itu, senyum dan keceriaan sulit untuk dia sembunyikan dari wajahnya. Dia seperti akan melompat layaknya seorang gadis kecil, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiaoyan. Namun meskipun dia telah mendengar pujian tersebut, dia sangat menyadari bahwa Xiaoyan masih harus menempuh jalan panjang. Ada cukup banyak orang dengan bakat yang luar biasa di luar sana, namun yang pada akhirnya bisa melangkah menuju puncak bisa dihitung dengan mudah. Aku akan bersedia menunggu Xiaoyan keke sampai dia benar-benar menjadi orang kuat di puncak. Wanita muda itu berkata dengan pelan dan lembut serta senyum tipis di wajahnya. Ling tua, berapa level kemampuan Xiaoyan keke saat ini? Wanita itu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatannya saat ini, sekitar Dado Si bintang 1. Ling Ying menjawab dengan tersenyum. Sungguh peningkatan kekuatan yang sangat cepat. Hampir bisa berada di antara peringkat 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya dia menjalani pelatihan yang cukup sulit dalam 2 tahun terakhir ini. Pemuda itu berlatih dengan getir dalam 3 tahun, menanggung penderitaan yang tak ada habisnya hanya karena pertunangan yang dibatalkan. Dia bagaikan batu giok bagus yang dipoles, dan Nalan Yanran telah membantunya memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Setelah selesai berbicara dengan Ling Ying, wanita muda itu perlahan menuruni gunung. Di bawah sinar matahari, sosoknya yang samar dengan gaun panjang yang anggun, membentuk sebuah siluet yang memikat. Wanita cantik dan anggun itu tidak lain adalah Sun Er, teman masa kecil Xiaoyan, dan juga seorang wanita muda yang bertalenta, dan memiliki kemampuan bertarung yang bahkan melebihi para pria di Akademi Jianan.